Taruna Utama, Radit Prayoga Wibawa, STB 4350, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Ya, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggantian kerugian melalui proses di luar proses peradilan. Nah, di sini untuk menuntaskan tugas akhir saya mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Saksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan untuk mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Ya, pengembalian kerugian negara di luar peradilan ini sendiri tidak selalu pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum, pengadilan tidak pidana korupsi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPK berupa tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai satu kerugian negara. Yang pertama yaitu tuntutan ganti kerugian. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Nah, kemudian pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan atas apa yang telah ia perbuat, apa yang oknum tersebut perbuat. Kemudian pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipil dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Kemudian kita lihat pengertian dalam bendahara. Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga non-kementerian dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melarikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetiskan karena berpengaruh kepada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara tersebut. Jadi BPK menerima laporan atau pemberitahuan yaitu selambat-lambatnya 7 hari dari kerugian keuangan negara tersebut. Dan kemudian bentuk teguran yang dilakukan BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah ditertibkannya surat keputusan pembebanan pengganti kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Setelah diketahui ada kerugian kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukumnya, bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Jadi tidak semerta-merta setelah
dijatuhkannya surat keputusan tersebut, bendahara tidak bisa melakukan pembelaan. Jadi tetap terdapat hukum yang bertindak di situ. Kemudian jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari. 4 hari kerja setelah diterima surat keputusan penetapan atas batas waktu penangguhjawaban bendahara. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan atau tertolak keberatan yang telah diajukan, BPK berwenang menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami oleh negara berdasarkan tata cara penyelesaiannya. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula oleh pengelola perusahaan umum, perusahaan perseroan yang seluruh paling sedikit 51% saham dimiliki oleh negara sepanjang tidak diatur dalam UU tersendiri. Kerugian negara yang timbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara. Dan kemudian kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian berdasarkan tuntutan ganti kerugian dari BPK. Setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan oleh BPK, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administratif dari Presiden. Jadi setelah membayar kerugian yang dibebankan oleh BPK dengan surat keputusan tersebut, maka tidak hanya mengganti saja, dia dapat pula sanksi administratif dari Presiden. Kemudian yang B, yang tadi ada bendahara, kemudian kita bergeser ke pegawai negara bukan bendahara. Pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadang-kala dilakukan oleh seorang selaku pegawai negara tapi tidak berstatus sebagai bendahara. Jadi tidak semerta-merta bendahara apa-apa yang bersangkutan dengan keuangan negara yaitu bendahara. Ada yang juga berstatus bukan bendahara tapi bertugas sebagai bendahara. Kemudian surat keterangan itu berisikan pernyataan kesanggupan atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantikannya. Ketika ada kerugian negara dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dipretiskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum melainkan kewajibannya segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab. Jadi ketika pegawai negeri bukan bendahara melakukan atau terbukti melanggar hukum, melalaikan kewajibannya, maka ia harus membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak atas apa yang telah dia perbuat, atas apa yang sudah menjadi kewajibannya. Bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah menerbitkan surat keputusan pembebanan ganti kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kemudian kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Kemudian kita bergeser ke pejabat lain. Tadi ada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, kemudian pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh
sama seperti yang sebelum-sebelumnya, karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan biaya dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum melekat pada jabatan si pejabat ini. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK. Sama persis seperti yang pertama tadi, selambat-lambatnya yaitu 7 hari setelah kerugian negara tersebut diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK agar dilakukan pemantauan. Jadi tak hanya cuma kenapa harus dilaporkan, yaitu untuk memantau, untuk menindaklanjuti kerugian negara tersebut agar diproses. Penyelesaian tuntutan ganti rugi dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Kemudian ada pembebasan tuntutan ganti rugi, ganti kerugian. Bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tak kala persyaratan untuk terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tersebut tidak dilakukannya penuntutan. Jadi jika sudah lewat dari waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tersebut, tidak dilakukan adanya penuntutan, maka pembebasan tuntutan ganti kerugian dapat terbebaskan. Kemudian hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara, pegawai negeri, ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hukum keuangan negara, pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.